perseteruan Lesmana Nasution sama Hotman Paris seru karena sampai berdiri di atas meja dan nunjuk-nunjuk. Ini berefek yang panjang, langsung diberhentikan dari KAI yang berdiri-berdiri itu, dan banyak efek negatif lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda pengacara pun juga bermasalah? Mereka malahan tidak bisa menahan emosi. Apa yang terjadi ini semuanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tentunya bukan uang saja yang menjadi permasalahan pemicu sehingga terjadi konflik yang serius. Sesama pengacara yang sama-sama hebat, yang sama-sama batak. Namun menahan diri itu diperlukan. Apakah betul seperti itu? Apakah kan hanya menahan diri atau ada yang lain? Sampai kok sepertinya tidak manusiawi konflik ini. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas, dan apakah ini membawa pembelajaran yang besar bagi para pengacara atau mereka yang sombong-sombong. Pertama kita baca di Detik, judulnya Aksi Advokat Pembela Resman Naik Meja Berujung Dipecat dan Dipolisikan. Kalau dipecat, kalau dipolisikan, ya semuanya membawa kehidupan yang tidak menyenangkan. Kalau itu berproses, kalau ini hanya masih hanya proses saja, kemungkinan juga nggak ada apa-apa. Kemudian yang kedua kita lihat di Kompas, mengapa perseteruan Lesmana Nasution dan Hotman Paris memanas hingga ke meja. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Apa sih? Kok sepertinya terlalu serius sih? Padahal kan sama-sama sebagai orang yang cari kebenaran di dunia, di depan pengadilan, di depan para hakim. Selanjutnya kalau di Tempo, ricuh sidang Resman dan Hotman Paris di PN Jakarta Utara, IKHI minta MA dan hakim beri sanksi tegas. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kita tambahkan yang lain nantinya. Bahasanya Kompas itu, mengapa perseteruan Lesmana Nasution dan Hotman Paris memanas hingga ke meja hijau. Jadi sampai bahkan pada prosesnya itu membawa dampak yang tidak menyenangkan ke seluruh penonton. Jakarta.com, perseteruan di antara dua pengacara kondang, Resman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, menjadi sorotan publik. Konflik keduanya memanas hingga akhirnya pecah di meja hijau. Mengapa perseteruan keduanya bisa memanas sampai ke persidangan? Awal mula, semua berawal dari kasus di tahun 2022, di mana Iklim Hakim menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Ini ada hubungannya dengan perempuan. Iklim Hakim adalah mantan asisten pribadi Hotman. Hotman Resman Arif Nasution kemudian menjadi kuasa hukum Iklim Hakim dan menyampaikan tuduhan tersebut kepada publik. Merasa nama baiknya dicemarkan, Hotman Paris melaporkan Resman atas dugaan pencemaran nama baik pada 10 Mei 2022. Panas di ruang sidang. Jadi sebetulnya kan kalau ngomong dia sebagai pengacara seharusnya harus kuat godaan yang ya dilaporkan dan sebagainya. Kasus ini berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025. Sidang berlangsung tegang ketika majelis hakim memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup.
Rasman menentang dengan tegas keputusan hakim untuk menggelar sidang secara tertutup. Rasman bahkan mendekati Hotman Paris dengan sikap konfrontatif, sehingga hampir terjadi adu fisik di ruang sidang. Wah, kalau kita mengikuti di situ kelihatannya serius ini. Selain itu, Rasman merasa bahwa Hotman sering menghina dan merendahkan dirinya yang menambah ketegangan di antara mereka. Memang kalau kita melihat di media, khususnya media sosial, seru. Perseteruan ini semakin memanas karena kedua belah pihak saling melaporkan dan menuntut satu sama lain, membawa konflik mereka ke ranah hukum. Yang awalnya kelihatan sederhana, tapi ketika dibawa ke ranah hukum menjadi super rame. Dan akhirnya pada proses persidangan, aksi advokat pembela Rasman naik meja berujung dipecat dan dipolisikan. Ini yang dilakukan oleh Firdaus Owiwobo menaiki meja sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara berbuntut panjang. Firdaus dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia hingga dipolisikan oleh PN Jakarta Utara. Diketahui Rasman menjadi terdakwa terlibat keributan dengan Hotman yang menjadi saksi korban di ruang sidang PN Jakarta Utara. Tema pencemaran nama baik. Jadi pencemaran baik, kemudian pencemaran baik. Kericuhan awalnya dipicu saat Rasman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang. Saat Hotman telah dibawa keluar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Rasman. Dalam momen panas itu, salah seorang pengacara Rasman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman. Sontak, perbuatan salah satu pengacara Rasman itu direspon keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja sidang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Nah, kalau melihat yang terjadi, ya sepertinya podo wae. Ini maksudnya podo wae itu sama-sama pengacara yang sebagai penegak keadilan, pencari kebenaran. Tapi mengapa memberikan contoh yang tidak baik dalam proses persidangan? Bahkan sepertinya mereka tidak henti-hentinya untuk saling mengejek atau menjatuhkan lawannya. Apakah ini karena iklim hakim sebagai permulaan, atau memang sebetulnya sesama pengacara Batak ini adalah orang-orang yang kuat dan bahasanya mungkin publik tidak bisa menerima karena sesama orang Batak, ataupun apakah ini karena ada indikasi di balik itu semuanya ada sesuatu yang akan diungkap. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang dilakukan oleh Rasman dan Hotman menurut saya tidak memberikan pendidikan sebagai penegak hukum. Pengacara adalah salah satu penegak hukum yang di situ diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap siapa yang didampingi. Ya, ini kan sadar, kita semua sadar, keduanya Rasman sama Hotman itu sama-sama pengacara kondang. Adapun tema yang diurusi juga hampir sama meskipun ada perbedaannya. Tetapi bahwa mereka sesama Batak itu selanjutnya sepertinya tidak
menjadikan sebagai pengikat. Kan mungkin para penonton kaget kan, ini sama-sama Batak, tapi kok sepertinya untuk bersatu menyelesaikan permasalahan secara kepala dingin kok sulit. Ya ini karena kalau menurut saya sudah masuk ke wilayah semacam identitas diri atau ego diri, sehingga ya sangat tersinggung, super tersinggung, sehingga tidak bisa menerima apa yang menjadi komentar dari masing-masing, akhirnya berproses di meja hijau. Di meja hijau pun menjadi pintu lanjutan untuk memperuncing masalah. Dari sini kalau menurut saya, keduanya tidak mampu untuk memberikan contoh sebagai penegak hukum, seharusnya memberikan contoh yang baik supaya hukum tidak dipermainkan atau digunakan untuk ya mencari yang tidak beres karena dia sudah mempunyai kapasitas. Kemudian yang kedua, apakah Rasman dan Hotman bisa bertemu pada titik tertentu? Kalau menurut saya sangat mungkin, karena pertama, sama-sama pengacaranya, kedua, sama-sama Bataknya, ketiga, sama-sama sering membuat kreasi dalam penegakan hukum sehingga orang publik melihat sesuatu. Jadi, tiga hal itu menunjukkan ya semuanya tidak ada orang yang kecil-kecil, tapi ini adalah orang-orang yang hebat. Sehingga kalau ada tema ancaman pencemaran nama baik, ya sebetulnya di situ yang menjadi diskursus di sini. Berbicara materi sudah selesai. Kalau sudah selesai maka nama baik, pencemaran nama baik itu yang akan ditegakkan. Kemudian yang ketiga, apakah keputusan KAI itu akan langsung diterima? Jawab sementara kelihatannya iya. Tapi apakah ini akan terulang lagi dalam kasus yang sama ataupun berbeda sebagai penegak hukum? Tidak cukup hanya Rasman sama Hotman, tapi kepada yang lain. Keduanya pun masih mungkin, tapi apalagi kepada yang lain. Itu pertanyaan. Kalau menurut saya ya sangat mungkin. Everything is possible dalam kehidupan ini. Karena sehingga Rasman, Hotman Paris perlu merefleksikan terhadap apa yang telah dikerjakan dan berefek mungkin lebih dominan negatifnya meskipun ada positifnya terhadap publik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itulah Rasman Hotman, sama-sama Bataknya, sama-sama pengacaranya. Batak sama Batak seharusnya menjadi teman baik, tapi ini menjadi bermasalah. Kalau begitu apa yang menjadi penyebab utama atau penyebab yang sementara belum terdeteksi? Ya, ketenaran, kekayaan, itu akan berdampak
negatif ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri, termasuk Bang Rasman atau Bang Hotman. Dalam bahasa politik, mengalah untuk menang itu harus dilakukan supaya hidupnya lebih bisa diterima oleh siapapun dan bla 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 bla. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.